Perkenalkan, nama saya Nurul Fahmi dan ini rekan-rekan Ya, Puri. saya Christine Boleo. Saya Rahman Agung Prayoga. Saya Asnan Khairul Fadihin. Saya Muhammad Rahmi. Oke teman-teman, tujuan kita di sini membuat dan membahas materi mengenai keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kondisi ekonomi Indonesia pada demokrasi liberal memiliki banyak permasalahan seperti adanya tingginya jumlah mata uang yang beredar pada meningkatnya biaya hidup. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan berbagai langkah antara lain Gunting Syamsuddin, sistem ekonomi gerakan Benteng Nasional, The Javanese Bank, dan lain sebagainya. Ya, jadi setahu saya, setelah bubarnya RIS dan kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan, pemerintahan mengalami permasalahan ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Permasalahan jangka pendek seperti besarnya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup, serta permasalahan jangka panjang seperti pertambahan jumlah penduduk yang besar, masih ditambah dengan bertambahnya nilai utang luar negeri maupun dalam negeri sebagai akibat dari tanda tanya persetujuan meja bundar. Jadi di sini ada beberapa permasalahan yang mendera ekonomi Indonesia pada saat itu, antara lain: 1. Utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah yang harus ditanggung Indonesia sebagai hasil dari konferensi meja bundar atau KMT. 2. Defisit sebesar 5,1 miliar rupiah yang harus ditanggung pemerintah. 3. Ekspor hanya mengandalkan satu jenis, yaitu pertanian dan pengebunan, sehingga rentan jika terjadi penurunan permintaan. 4. Politik keuangan Indonesia yang merupakan warisan pemerintah Belanda. 5. Situasi keamanan yang tidak menentu dengan banyaknya pemberontakan di daerah membuat pengeluaran keamanan dan militer meningkat. 6. Terlalu sering terjadi pergantian kabinet sehingga program ekonomi yang dirancang tidak bisa diselesaikan. 7. Angka pertumbuhan penduduk yang besar. Nah, upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian antara lain: 1. Kebijakan Gunting Syafruddin yang merupakan program pemotongan nilai uang atau sanering. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawirana dengan cara memotong semua uang yang bernilai di atas 2,5 rupiah hingga nilainya tinggal setengahnya. Tujuan program ini adalah untuk mengatasi defisit anggaran. Program ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan tidak merugikan rakyat kecil karena uang 2,5 rupiah pada saat itu hanya dimiliki kalangan menengah ke atas. 2. Sistem ekonomi gerakan Banteng yang merupakan upaya pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah. Program ini dilakukan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir dan diinisiasi oleh Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan Menteri Perdagangan. Inti kebijakan ini adalah membantu pengusaha pribumi dengan bantuan kredit dan kesempatan dari pemerintah. Yang ketiga, nasionalisasi The Javanese Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951. 4. Sistem ekonomi Alibaba bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi atau ALI dengan cara bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi atau BABA. Yang kelima, persaingan finansial ekonomi atau FINEC yang merupakan beberapa keputusan ekonomi yang dilaksanakan sepihak oleh Indonesia karena tidak disetujui oleh Belanda. Yang keenam, rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT yang disusun oleh Biro Perancang Negara dipimpin oleh Insinyur Juanda sebagai Menteri Perancang Negara. Biro ini berhasil menyusun RPLT yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 1956
Musyawarah Nasional Pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan menyeluruh untuk menjangka panjang. Hal ini juga sekaligus untuk sementara menyelesaikan ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah akibat dari ketimpangan pembangunan ekonomi pusat dengan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video mengenai keadaan ekonomi pada masa liberal. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body hypnotic, your body, rock your body hypnotic,